Gitu. Jadi teman-teman datang aja ke warrenindonesia.co.id. Oke. WaranIndonesia.co.id. Oke, siap. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Bro Henry. Gimana, ada follow-up question? Ya, mungkin ini pertanyaan ini Pak. Jadi banyak dari mungkin teman-teman yang masih belum paham. Kan kita ada 3 kondisi Pak ya. At the money, in the money. In the money itu teman-teman buat yang belum paham itu adalah artinya harga daripada structure warrantnya itu di atas dari harga pelaksanaannya Pak Stanley ya. Yeah. Nah, kalau dia Yes. di bawah berarti ya harga pasar daripada structure warrantnya di bawah harga pelaksanaannya. Nah, kalau sampai out the money, sampai jatuh tempo, duit teman-teman kan hilang tuh. Makanya tadi Pak Stanley bilang udah jual ke kita katanya biar Rp1 tadi jual sebelum jatuh tempo juga kan. Nah, kalau in the money Pak, misalnya dia lagi untung posisinya, orang bisa kalau jatuh tempo pegang bisa dapat uang. Apakah itu juga biasanya mempengaruhi ke sensitivitasnya, leverage-nya juga sama dengan out the money yang makin tinggi makin cepat? Itu beda nggak sih Pak kondisinya kalau in the money mendekati jatuh tempo? Ini keren banget nih. Pertanyaan $1 juta. Karena teman-teman gini, banyak yang mindsetnya dia kalau in the money, udah dengar kata money gitu ya, in the money itu pasti cuan, gitu ya kan? Out the money itu pasti bocuan gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya itu salah. Itu bukan trading warrant terstruktur. Jadi kalau teman-teman ada yang belajar tentang standar deviasi, penyebaran normal itu ya, yang bentuknya bell, itu jadi warrant yang paling sensitif adalah warrant yang paling mendekati harga strike-nya, gitu ya. Jadi kalau dia semakin out of the money, artinya dia semakin tidak sensitif. Begitupun juga kalau dia semakin in the money, terlalu tinggi ya, misalkan dia in the money terlalu jauh gitu tinggi, itu juga tidak semakin sensitif. Tapi yang mendekati titik strike itulah yang paling seru sebenarnya teman-teman untuk tingkat volatility-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang in the money pasti memberikan keuntungan? Belum tentu teman-teman. Karena kalau kita ngelihat in the money, out the money itu sebenarnya buat investor yang untuk melakukan pembelian dan melihatnya sampai dengan jatuh tempo. Padahal tujuan kita apa? Tujuan kita tadi ada yang tanya ya, bisa nggak buat scalper gitu ya? Istilah tadi kan bisa jual langsung nggak gitu? Bisa. Nah, tujuan kita adalah mungkin buat trading aja teman-teman. Nah, makanya untuk kita mau trading, yang paling penting kita ngelihat adalah daya ungkitnya sama lihat matrix. Itu yang paling utama menurut saya. Karena warrant in the money, contoh ya, suatu warrant in the money 100. Harga warrantnya itu bisa saya katakan di atas 100. Kenapa? Karena harga warrant terbentuk itu namanya ada intrinsic value dan time value. Yang tadi kita bilang in the money itu cuma intrinsic value, teman-teman. Ketika warrant belum jatuh tempo, itu artinya dia masih memiliki yang namanya time value. Jadi kalau dua-duanya ini ditambahin, berarti harga warrant yang in the money di 100 perak, itu harganya mungkin dijualnya itu di harga misalkan let's say 110. Nah, kalau teman-teman beli 110, jatuh tempo in the money 100, berarti yang dikembalikan kan cuma 100. Nah, teman-teman nggak dapat untung, malah rugi sebenarnya. Gitu. Jadi harus punya mindset bahwa warrant ini untuk ditransaksikan gitu ya. Kecuali ya, kita beli sekarang harga warrantnya 110 nih dengan nilai intrinsiknya tadi 100 gitu ya. Cuman kita yakin bahwa sahamnya ini akan rally terus dalam waktu misalkan jatuh tempo seminggu lagi. Dalam waktu seminggu ke depan ini kita udah dapat tahu lah hitungan kita ini bakal naik sekitar 20% lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman, itu kalau misalkan teman mau buy and hold, ya silakan. Karena misalkan contoh sekarang harganya 100, naik 20% kan 120. Teman-teman kan keluarin duit jadi 110. Artinya pada saat jatuh tempo teman-teman dibayarnya 120 kan, selisihnya itu 20. Nah, teman-teman tuh dapat untung 10 gitu. Jadi yang dibayarin langsung cash dan selisihnya aja teman-teman. Dan 10-nya itu nanti adalah keuntungannya investor. Seperti itu. Jadi ya kita harus hitung-hitungan lah teman-teman. Cuman kalau saya sih menyarankan gunakan ini buat trading aja gitu. Namanya juga produk derivatif teman-teman.
kalau misalkan kita mau investasi Iya. sahamnya gitu. Betul, Mm-mm. betul. Betul, Thank betul. you banget nih Bro Stanley. Iya, iya, iya. Nah, tapi gimana nih kalau strateginya itu adalah kita beli induknya, kita beli juga waran terstrukturnya gitu. Nah, saya pengen tanya ke dua belah pihak nih. Ke Bro Henry dulu deh, gimana nih? Saya punya capital, ya udah gitu. Saya beli sahamnya juga, waran terstrukturnya juga gitu. Kalau memang bagus, bagusan lebih banyak beli yang mana? Waran terstrukturnya atau sahamnya di waktu yang bersamaan? Kalau kita memang udah confident-nya kuat, misalnya lagi ada story ya Mm-mm. kayak sekarang, misalnya harga minyak udah nyentuh $90 per barrel, terus kita ngelihat harga saham minyak nih ada nih yang structure warannya juga lagi dalam posisi uptrend. Menurut saya sih mendingan beli structure warannya sih, akan Hmm. jauh lebih kenceng naiknya ya. Nah, satu sisi juga teman-teman nih kalau masih yang baru mau belajar, ini belinya ya bisa dengan modal terbatas ya, Bro Stanley ya, karena kan kita harganya juga jauh lebih murah dari underlying-nya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih investor baru, trader baru, ingin coba-coba, toh juga modalnya kan kecil. Kayak tadi harga saham ITMG cuma 278, Iya. berarti kan 27.800, beli aja udah satu lot. Toh turun 10% juga, misalnya nggak sesuai itu juga paling cuma turun 2.700, kan nggak ngefek, tapi teman-teman dapat feel-nya waktu trading itu. Jadi tergantung nih Bro Daniel, kita udah Iya. seberapa analisa kita, seberapa siap juga dengan resikonya, menurut saya. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Kalau dari Bro Stanley gimana nih pendapatnya? Ada yang mau ditambahkan Yes. mungkin atau pendapatnya berbeda? Kalau dari saya sebenarnya tergantung tujuannya dulu nih. Jadi teman-teman tuh mesti tahu Mm-mm. tujuannya kalau misalkan buat trading. Kalau buat saya, ya kalau kita buat trading ya kita kita mau leverage, ambillah structure warrant-nya gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman bilang, wah enggak, ini saya beli nih, ini akan saya keep gitu ya. Nah itu baru ke underlying. Karena percuma teman-teman kalau structure warrant itu di hold terlalu lama gitu ya, karena kan namanya saham itu kan bergeraknya juga siklusnya itu kita nggak bisa tentukan gitu ya. Sekarang lagi zamannya mining, nanti bisa berubah nih. Waktu tahun lalu kita ingat banyak juga ke teknologi gitu kan, jadi itu selalu ada siklusnya. Nah kalau misalkan teman-teman main structure warrant itu tradingnya itu memang buat menikmati leverage-nya itu. Nah kayak tadi bro, udah dikasih tahu ya, oh, kalau kita udah yakin banget gitu ya, ini nih pasti ini bakal jadi itu ya. Nah teman-teman baru tuh kita kita lakukan aja. Atau misalkan waduh ITMG bagus nih, cuman duitnya kita nggak sampai segitu, nah Mm-mm. pakai aja kan structure warrant-nya gitu ya kan. Kita juga banyak Oh, ya oh, saham-saham oke, mahal oke. lainnya kan, kayak perbankan kan juga sekitar 9 ribuan 8 ribuan. Nah itu kan beli warrant itu juga harganya murah banget gitu. Itu sih Mm-mm. Mm-mm. dari saya. Oke, oke, oke. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme pasar ya. Bisakah pergerakan atau persentase harga structure warrant itu jauh melebihi induknya? Dalam arti gini, tadi kan ada leverage ya. Kalau Yep. misalnya induknya naik 2% dan ternyata leverage-nya 3%, berarti warrant terstrukturnya itu cuannya 6% gitu. Tapi bisa nggak sih dia lebih tinggi gitu? Gini, angka tadi efek pengungkit itu tuh cuman kisaran teman-teman. Jadi misalkan 3 kali itu nggak pasti 3 kali plek-plek, mungkin bisa jadinya agak selisih Mm-mm. sedikit. Tapi nggak mungkin juga Mm-mm. tuh kayak warren perusahaan yang bisa naiknya 1000% gitu ya. Jadi Iya, iya. nggak mungkin karena semua ini tuh udah ada rumus matematisnya, Black-Scholes-nya itu. Jadi Mm-mm. itu tuh udah kekunci teman-teman di situ. Makanya kita bisa keluarin matriksnya kan. Tadi kan saya bilang di matriks itu ketahuan kalau harga saham ke sini warrannya ke berapa tuh. Gitu. Jadi kalau dari saya sih bilang, nah berarti nggak ada mekanisme pasar dong di sini. Yes, Iya. benar. Ini nggak ada mekanisme pasar. Kecuali, ini ada kecuali ini. Warren struktur kan ini ada limitnya teman-teman ya. Jadi Mm, waktu yang penerbitan mm, pertama tuh kita cuma keluarin 30 juta unit ya, ada row iya. dulu. Nah, ada RODR kita waktu itu dibeli habis teman-teman sama market. Once itu kita sudah low on inventory, kita kan udah gak bisa pasang jual lagi dong. Udah, Iya. karena kita ada regulatornya, kita udah terregulasi, udah ke lock, barangnya habis.
Nah, once itu sudah habis, artinya yang punya barang Adaro ini siapa? Pasar kan? Masyarakat, Nah, pasar, iya. masyarakat, pasar. Nah, pada saat Mm-mm. itu pergerakannya itu udah bukan kita yang kontrol, teman-teman. Karena yang bisa kita pasang itu adalah cuman bid, berarti kan kita cuma bisa nawar doang, bid doang tuh. Kita mau beli balik gitu. Cuman yang jadi masalah waktu Sebagai itu harga liquidity Adaro, provider ya. iya. Cuman yang jadi masalah, bid kita kan berdasarkan rumus matematis. Udah ada ininya, misalkan contoh kita udah pasang bidnya 70 nih. Nah, harga warrantnya waktu itu teman-teman itu melambung sampai 120. Jadi dan kita nggak bisa lakukan apa-apa pada saat itu karena kan memang itu Di pasar HK ya, ya. pasar. Di HK sama Di market HK ya. terus. Iya. Dan banyak tuh yang nanya ke saya, ini RHB mana LP-nya, kok nggak pasang bid? Pak, kita pasang. Cuman kita bid aslinya itu karena Ketinggian. waktu itu ketinggian. Saya bilang, Pak, bayangin aja Adaro dari 5.000 waktu itu turun ke 3.000-an. Sahamnya aja turun 40%. Warrantnya bayangin turun berapa persen? Kali 3 aja udah jadi berapa, Pak? Saya bilang. Nah, itu cuman nah kalau kondisinya kayak begitu ya sorry to say kita nggak bisa kontrol karena itu akan berlaku mekanisme pasar. Tapi teman-teman don't worry, kembali lagi ke matriksnya. Sebenarnya di matriks kita tuh udah kelihatan harga wajarnya itu di berapa harusnya. Gitu. Makanya jadi kalau untuk trading warrant tuh wajib lah untuk datang ke websitenya warrantindonesia.co.id itu untuk ngecek aja untuk harganya, melihat warrant terstruktur harga wajarnya sebenarnya berapa gitu ya, karena LP-LP-nya ini akan ada di dekat-dekat harga wajar itu gitu ya. Kalau nggak wajar ya itu berarti mekanisme pasar. Iya. Jadi saya tadi soalnya pas banget tadi saya mau nanya apakah warrant terstruktur ini bisa di HK gitu ya. Kalau memang bisa di HK, apakah dia itu berlaku ARA ARB gitu? Nggak ada ARA ARB. Nggak ada. Dan tadi saya kasih tahu kan, iya, kita kan kasih tahu tuh kita di pre-opening sama pre-closing tuh nggak ada ya. Itu sering banget teman-teman. Itu kemarin ya, bayangin saya juga kaget gitu ya. Ada tuh BCA tuh yang ngedeal di harga 9.000. Itu ya, yang beli sih nangis lah gitu, orang harga warrantnya cuma kalau nggak salah 500. Iya. Cuman ya itu terjadi di pre-opening. Jadi itu kita bukan dari kita. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Jadi kalau mau trading warrant itu pre-opening, pre-closing ditinggalin aja deh teman-teman. Jangan diikutin kadang-kadang itu takutnya ada yang iseng atau apa gitu. Nanti teman-teman kebelinya kemahalan gitu kan. Cuman itu kalau betul. Wah. Mungkin gua rasa dia mau beli sahamnya ya. Iya, gua rasa. Iya, benar. Ibu murah banget nih. Di HK apa di? Iya, bener gua rasa. Cuman itu kita kaget juga. Cuman teman-teman ya, cuman jangan khawatir kalau misalkan pas pasar reguler udah buka jam 9 sampai jam berapa? 3.50. Itu tuh kita akan kembalikan harganya ke harga wajarnya. Gitu. Jadi tradingnya di pasar reguler aja, teman-teman. Gitu. Untuk warrant terstruktur ya. Karena ini derivatif. Pasar itu mesti buka dulu baru bisa trading yang wajar gitu. Oke. Bener. Wah, ini tips banget nih untuk para cuan troopers gitu ya. Pre-opening, pre-closing, berarti 10 menit sebelum dan pokoknya 10 menit sebelum market buka dan 10 menit sebelum market tutup gitu ya. Itu cuman kalau ada siapa tahu dijauhi dulu ada yang mau cari cuan di situ ya silahkan juga sih. Karena kan kita LP-nya nggak ada tuh. Dibebasin. Iya, di situ nggak nggak ada sapamnya lah, nggak ada sapamnya. Iya. Menarik banget. Wah, nggak berasa ini ngobrol-ngobrol sama Bro Stanley dan Bro Henry. Ini kita sisa kurang lebih 3 menit lagi untuk ngobrol. Saya kasih satu kesempatan untuk Bro Henry ini, satu pertanyaan terakhir buat Bro Stanley. Silakan. Siapa tahu ada satu pertanyaan terakhir. Bro Stanley, apakah secara regulasi kayak put warrant itu udah diizinin belum kita ya, atau belum ada put warrant?
Oke, wah Bro Henry tuh kalau kasih pertanyaan emang sadis-sadis ya. Oke, nah Makanya. ya put warrant. Kita lagi usahain sih bro. Jadi gini, kita juga pengen banget put warrant tuh ada gitu. Nah, baru bulan ini itu keluar satu peraturan baru gitu ya, untuk issuer warrant terstruktur itu kita dibolehkan untuk melakukan short selling gitu. Nah, cuman ini baru keluar lah, ini makanya kita lagi persiapin. Karena kan kalau untuk put warrant artinya kita mesti meng-hedge-nya dengan cara short, ya kan? Short. Selling. Iya. Nah, ya kalau kita nggak bisa melakukan itu artinya kita nggak bisa hedging tuh. Ya itu kita sebagai issuer jadi tanggung resikonya. Jadi nanti investor against issuer. Padahal kan itu bukan kita yang kita mau. Nah, peraturannya sudah ada. Ya hopefully itu kita soon lah kita bisa keluarkan teman-teman. Jadi kita dari pihak RHB Sekuritas juga kepingin banget gitu kita keluarin put warrant-nya gitu. Cuman secara peraturan regulasi semua sudah diizinkan teman-teman. Jadi please be patient, little bit more gitu ya. Kan besok 19 September nih ulang tahunnya warrant terstruktur nih. Kita ada acara tuh 18-nya di bursa. Semoga aja kita soon lah kita bisa punya put ya supaya kalau nanti kita ketemu lagi kita bisa ngomongin yang put nih karena put tuh seru ya. Itu seru. Cuman ya hati-hati juga, maksudnya banyak orang yang nggak ngerti kan nanti lupa gitu ya. Beli put padahal lagi bullish gitu kan. Nah, itu malah hilang duit tuh. Kebalikan biasanya. Iya, benar. Benar.